Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai, perkenalkan, nama saya Iffah Qurratul Uyuni, NPM 200304010. Saya mahasiswi Prodi Statistika Universitas Hamzah Wadi semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengantar proses stokastik, yaitu proses Poisson. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara umum apa itu proses Poisson. Proses Poisson adalah himpunan banyaknya kejadian yang terjadi pada interval waktu yang memenuhi sifat stationary increment, independent increment, dan ordered lines. Perhitungan probabilitas menggunakan metode proses Poisson biasanya digunakan untuk menghitung probabilitas yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti banyaknya pengunjung di suatu swalayan, kemudian banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan tertentu, kemudian misalnya banyaknya telepon berdering pada suatu interval waktu tertentu, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai proses Poisson. Suatu variabel random X dikatakan mempunyai distribusi Poisson dengan parameter mu jika X mempunyai fungsi probabilitas fx sama dengan E pangkat min mu dikalikan mu pangkat X per X faktorial, di mana X bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ekspektasi X sama dengan mu dan variabel X sama dengan mu. Kemudian diberikan dua sifat penting yang berkaitan dengan distribusi probabilitas Poisson. Kedua sifat tersebut disajikan dalam bentuk teorema, di mana teorema pertama berbunyi: jika X dan Y variabel random independen masing-masing berdistribusi Poisson dengan parameter mu dan phi, maka jumlah Z sama dengan X plus Y berdistribusi Poisson dengan parameter mu Z sama dengan mu plus phi. Kemudian teorema kedua, jika n variabel random berdistribusi Poisson dengan parameter mu, distribusi bersyarat M diberikan n sama dengan n berdistribusi binomial dengan parameter n dan p, maka distribusi tidak bersyarat M adalah Poisson dengan parameter mu p. Jadi M berdistribusi Poisson dengan parameter mu p. Kemudian dari kedua sifat tersebut kita dapat mendefinisikan bahwa proses Poisson adalah suatu proses stokastik di mana X dalam kurung T lebih besar atau sama dengan 0 dikatakan proses Poisson dengan rate atau intensitas lambda lebih besar dari 0 merupakan proses yang memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, X dalam kurung 0 sama dengan 0. Yang kedua, untuk titik-titik waktu T0 sama dengan 0, lebih kecil dari T1, lebih kecil dari T2, lebih kecil dari Tn. Increment proses X dalam kurung T1 min X dalam kurung T0, X dalam kurung T2 min X dalam kurung T1, X dalam kurung T3 min X dalam kurung T2 sampai X dalam kurung Tn min X dalam kurung Tn-1 merupakan variabel random independen.
Kemudian yang ketiga, untuk S lebih besar atau sama dengan 0, variabel random X dalam kurung S plus T min X dalam kurung S berdistribusi Poisson dengan fungsi probabilitas P dalam kurung X dalam kurung S plus T tutup kurung min X dalam kurung S sama dengan K sama dengan lambda dikalikan T pangkat K dikalikan E pangkat min lambda dikalikan T per K faktorial, di mana K bernilai antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, jika X dalam kurung T suatu proses Poisson dengan rate lambda lebih besar dari 0, maka ekspektasi X dalam kurung T sama dengan lambda T dan variabel X dalam kurung T sama dengan sigma kuadrat X dalam kurung T sama dengan lambda T. Nah, untuk memudahkan kita memahami atau untuk lebih memahami tentang metode proses Poisson, saya sudah menyiapkan studi kasus. Di sini ada studi kasus yang mengatakan ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari mengikuti proses Poisson. Kemudian yang ditanyakan, berapakah probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Kemudian penyelesaiannya di sini dari soalnya kita sudah dapat mengetahui nilai lambdanya itu 4. Lambda ini kan rata-rata dari kedatangan pasien itu 4 orang per hari. Kemudian E sama dengan 2,71828. Nah, nilai E ini sudah mempunyai ketetapan sehingga kita tidak perlu mencarinya. Nilai E-nya akan tetap sama apapun soalnya. Kemudian nilai K sama dengan 2. K sama dengan 2 ini diambil dari soalnya yang mengatakan probabilitas 2 orang datang ke rumah sakit itu per hari berapa, sehingga K-nya sama dengan 2. Kemudian T atau waktunya itu per hari, karena satuannya itu per hari, maka kita menggunakan 1. Kemudian jawabannya, karena dari soalnya kita sudah mengetahui semua nilai-nilai dari formulanya, tinggal kita masukkan saja P N dalam kurung 1 sama dengan 2 sama dengan 4 kali 1 kuadrat dikalikan 2,71828 pangkat min 4 per 1 per 2 faktorial sama dengan 0,1465. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan nilai probabilitasnya yaitu 0,1465, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa probabilitas 2 orang pasien datang ke UGD per harinya itu adalah 0,1465. Bagaimana teman-teman? Mudah kan pengerjaan proses Poisson? Nah, untuk memudahkan teman-teman lagi lebih memahami tentang proses Poisson, di sini saya sudah menyiapkan soal latihannya. Silahkan dikerjakan. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.